Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ada beberapa tingkah laku manusia yang bisa diketemukan bila berhadapan dengan aturan dan hukum. Pertama, kelompok orang-orang yang sangat taat dengan aturan dan hukum. Mereka ini melihat hukum atau aturan sebagai harga mati yang tidak bisa diubah atau ditawar-tawar. Karena itu, mereka memperlakukan hukum layaknya Tuhan. Kedua, kelompok orang-orang yang suka melawan hukum. Mereka orang-orang yang suka melawan aturan dan hukum. Orang-orang yang suka melawan hukum biasanya lebih memilih hidup yang bebas tanpa ikatan aturan dan hukum. Bagi mereka, hukum dan aturan hanya menjadi beban yang membuat hidup mereka jadi susah dan tidak bisa berkembang. Ketiga, kelompok orang-orang bijaksana dalam mengerti dan memperlakukan hukum. Kelompok yang ketiga ini tidak hanya sekedar mengikuti dan mematuhi hukum atau aturan. Mereka juga tidak hanya sekedar melawan atau membangkang hukum tanpa sebuah dasar dan pertimbangan yang jelas dan benar. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak ingin melawan peraturan pada hari Sabat yang ada pada bangsa Israel. Yesus melihat bahwa para muridnya pada saat itu memang sedang lapar.
Yang membedakan apakah kita benar atau salah di hadapan hukum adalah niat kita. Kita tahu saat hari Sabat, Yesus dan para muridnya tidak berniat melanggar peraturan hari Sabat dengan memetik bulir gandum. Murid Yesus tanpa sengaja dan tanpa perencanaan yang matang ingin pergi ke kebun gandum memetik bulir gandum. Tidak. Para murid Yesus kebetulan lewat di situ, dan pada saat bersamaan mereka dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar, seseorang terdorong untuk memakan apa saja tanpa berpikir panjang. Karena itu perbuatan para murid Yesus itu bisa diterima dan dimaklumi. Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Daud tidak sengaja pergi ke rumah Allah untuk mengambil dan memakan roti sajian yang sebenarnya hanya dikhususkan dan boleh dimakan oleh para imam. Kebetulan saat itu Daud dan pasukannya lewat, dan kebetulan pula mereka sedang dalam kelaparan tanpa persediaan makanan. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Yesus hari ini sangat jelas. Menurut Yesus, Tuhan merancang Sabat bukan sebagai aturan yang memberatkan. Sabat ditetapkan Tuhan untuk kebaikan manusia, sehingga dapat beristirahat dan menikmati berkat Tuhan secara khusus. Tindakan orang Farisi menyempitkan makna Sabat pada ritual dengan banyak aturan. Padahal Sabat menunjukkan hari Tuhan yang begitu mengasihi ciptaannya, termasuk para murid yang sedang butuh makanan. Saudaraku yang terkasih, dalam hal ini Yesus ingin mengingatkan orang Farisi dan kita semua bahwa nilai tertinggi dari suatu aturan adalah kehidupan manusia sebagai ciptaan yang paling mulia. Kalau aturan yang ada pada akhirnya menghancurkan kehidupan manusia, maka aturan apapun itu harus diperbaiki demi kebaikan manusia. Menjalankan dan mematuhi hukum haruslah demi kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, kita dapat menilai diri kita sendiri. Apakah kita melawan hukum dengan sengaja atau tidak? Apakah kita lebih mementingkan berbuat baik atau hanya sekedar mematuhi hukum? Tuhan Yesus Kristus, Engkau membela para pengikut-Mu yang memetik bulir gandum pada hari Sabat. Sebab Engkau memandang kebaikan dan keselamatan manusia lebih tinggi dan luhur daripada sekedar mematuhi hukum. Ubahlah hati kami agar menjadi seperti hati-Mu yang penuh kebaikan. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.